Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Segala puji hanya bagi Allah. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah limpahkan, Allah curahkan kepada syuri tauladan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan semua umatnya yang senantiasa mengikuti petunjuk beliau. Bapak Ibu yang berbahagia, insyaallah tema kita pagi ini adalah tentang pelajaran dari Kiai Haji Ahmad Dahlan. Sumbernya buku ini. Ada nggak dari Bapak Ibu yang pernah selesai membaca buku ini atau pernah membaca? Bapak Pak Seri. Ini pelajaran Kiai Haji Ahmad Dahlan, 7 falsafah ajaran dan 17 kelompok ayat Al-Quran yang itu sangat diperhatikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Belum pernah ya? Ini juga saya dapatnya di grup itu PDF. Jadi kebetulan, ini secara kebetulan kita itu di grup PCM Arab Saudi, kata-kata Muhammadiyah yang di Saudi itu disuruh menerjemahkan buku ini dalam bahasa Arab, sehingga buku ini di-share. Ini proyek ini terjadi setelah kita itu berkunjung ke PP, kemudian juga berkunjung ke Majelis Tabligh Ustaz Rahman Kamal. Kemudian dibilang, "Mbak, kalian buatlah terjemahan buku ini supaya orang-orang Arab itu bisa ikut baca." Kemudian kita terjemahkan, kita bagi tugas. Nah, saya itu dapat tugas menerjemahkan kelompok ayat yang nomor 13. Insya Allah pagi ini akan kita bahas bersama-sama. Nah, buku ini adalah buku yang ditulis oleh murid Kiai Haji Ahmad Dahlan langsung. Beliau namanya siapa? Kiai Raden Haji Hajid. Dalam di belakang buku yang tertulis, sejak sepulang dari pondok pesantren Termas tahun 1919, saya masuk perkumpulan Muhammadiyah. Pada waktu itu saya berumur 19 tahun. Kemudian saya berguru berteman dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah tersebut, hingga beliau wafat pada tahun 1923. Jadi genap 6 tahun lalu saya berkhidmat, berguru dan berteman dengan beliau. Dalam waktu 6 tahun itu saya tidak mendapat ilmu apapun dari beliau yang tercatat dalam hati, kecuali hanya 7 perkara. Begitu juga saya yakin bahwa kesulitan yang timbul dalam masyarakat umum dan dunia internasional akan dapat diatasi dengan 7 perkara. 7 perkara itu adalah 7 falsafah ajaran Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nah, penerbit Majelis Pustaka Islami Pimpinan Pusat Muhammadiyah menyebutkan bahwa Raden Haji Hajid itu termasuk murid termuda Kiai Haji Ahmad Dahlan yang sangat rajin mencatat,
Menurut riwayat hanya beliau yang rajin mencatat secara lengkap. Hasilnya adalah diantaranya buku ini, buku 7 falsafah dan 17 kelompok ayat Al-Quran dari pelajaran-pelajaran Kiai Haji Ahmad Dahlan. Sebelum masuk ke ayat yang ke-13 yang saya ketika itu disuruh menerjemahkan, ada disebutkan di situ kisah. Jadi pernah suatu ketika Kiai Haji Ahmad Dahlan itu sakit, kemudian harus beristirahat dan beliau beristirahat ke Jawa Timur. Nama tempatnya Tosari. Nah, kemudian ketika beliau sembuh, para murid-murid putrinya itu minta beliau untuk mengajarkan lagi, untuk belajar lagi. Kemudian apa? Akhirnya Kiai Dahlan mengadakan pengajian istimewa yang diadakan seminggu sekali, hari Senin sore, yang dinamakan pengajian Wal Asri. Muridnya sekitar 30 orang. Dalam pengajian Wal Asri itu yang diperhatikan di dalam adalah apa? Pelajaran tentang tafakkur dan muhasabah serta ajaran amaliyah. Muhasabah itu evaluasi diri sendiri. Jadi muhasabah, ingat-ingat hari ini dosa apa yang sudah dilakukan atau amal apa yang sudah dilakukan. Nah, tetapi dalam pengajian itu ada yang menarik. Disebutkan yang diterima untuk mengikuti pengajian Al-Asri ialah kaum putri muslimah yang sanggup menepati perjanjian-perjanjian seperti: pertama, sanggup mendatangi pengajian, jika ada halangan sanggup meminta izin. Itu yang pertama. Yang kedua, sanggup menutup aurat dengan memakai mahramah mudawwarah, yaitu kerudung. Kemudian apa? Serta memakai kaos kaki. Saya masih bertanya-tanya, zaman dulu apakah roknya itu sudah panjang atau masih sampai lutut? Begitu. Kalau masih sampai lutut kemudian disuruh memakai kaos kaki, berarti itu memang apa ya? Salah satu cara untuk auratnya tertutup gitu. Tetapi kalau sudah panjang masih ditambah suruh memakai kaos kaki, berarti itu bukti bahwa sejak dulu Kiai Ahmad Dahlan sudah memperhatikan tentang aurat, bahwa kaki juga termasuk aurat, dan kaum putri hendaklah ketika keluar rumah itu apa? Memakai kaos kaki. Kemudian apa? Apabila melanggar didenda, kata dia. Kemudian akhirnya kaum wanita yang tadinya tidak memakai kerudung, kemudian hampir semua kaum Aisyah memakai kerudung penutup kepala. Dan sampai zaman Kiai Raden Hajid, pengajian Al-Asri itu masih ada, sampai buku ditulis masih ada. Kalau sekarang sudah tidak ada. Nah, kelompok yang ke-13 yang kebetulan saya disuruh menerjemahkan, kemudian sempat saya baca, makanya kayaknya bagus kalau dibahas bersama Bapak Ibu di pengajian. Itu ayat yang berbunyi, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi 'alim. Kamu sekalian tidak akan masuk surga sehingga kamu membelanjakan apa yang paling kamu cintai, dan dari suatu apa yang kamu belanjakan Allah Maha mengetahui. Ini ayat yang ke-13, yang ayat ini termasuk ayat-ayat yang sangat diperhatikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam pengajian Wal Asri. Allah berfirman, lan tanalul birra. Kamu sekalian tidak akan sampai kepada kebajikan. Kalau tadi di sini di atas di buku disebutkan kamu sekalian tidak akan masuk surga. Kok beda? Ternyata terjemahan yang dipakai Kiai Raden Hajid itu langsung merujuk ke tafsir. Ibnu Katsir mengatakan bahwa al-bir itu apa? Al-bir al-jannah. Al-bir itu surga. Kemudian
Imam At-Tabari mengatakan bahwa lan tanalul birra, yaitu kalian semua tidak akan sanggup mendapatkan suatu kebaikan. Beliau mengartikan lan tudriku ayyuhal mu'minun, wahai kaum muslimin, kalian semua tidak akan sampai, tidak akan mendapatkan al-birra. Yang mana al-birra itu apa? Wa huwa al-bir, yaitu al-bir minallahi alladhi yatlubunahu minhu bi ta'atihim iyyah. Yang mana orang-orang itu mencari kepada Allah, memohon kepada Allah dengan mentaatinya, wa ibadatihim lahu, dan beribadah kepadanya, wa yarjunahu minhu, dan mengharapkannya darinya. Maksudnya mengharapkan al-bir dari Allah. Wa dzalika tafaddulihi 'alaihim bi dakhalihi jannati. Yang mana artinya itu adalah kemurahan Allah atau kemahabaikan Allah dengan memasukkan para hambanya itu ke dalam surga. Kemudian di baris bawahnya Imam At-Tabari menyebutkan walidzalika qala katsirun min al-'ilmi min ahli ta'wil. Ini baris yang paling bawah ya. Karena itu banyak sekali dari para ahli tafsir yang mengatakan bahwa al-bir itu artinya apa? Al-jannah, surga. Li'anna birra rabbi bi'abdihi fil akhirati ikramuhu iyyahu bi idkhalil jannah. Karena kebaikan atau kemurahan Allah kepada hambanya di akhirat itu yaitu ketika Allah memasukkan hambanya ke dalam surga. Tadi disebutkan lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian semua tidak akan masuk surga sampai kalian menginfakkan sebagian dari harta yang sangat kalian cintai. Wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi 'alim. Dan apapun yang kalian infakkan dari harta kalian, maka sungguhnya Allah Maha mengetahui. Syekh As-Sa'di dalam tafsirnya menjelaskan bahwa seolah-olah nanti dikhawatirkan ada yang memahami bahwa kalau tidak berinfak dengan harta yang sangat cintai, nggak bernilai dong. Maka Allah langsung menutup keraguan itu dengan apa? Wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi 'alim. Dan apapun yang kalian infakkan dari harta kalian, sungguhnya Allah Maha mengetahui. Kemudian kalau ada yang bertanya lagi, apakah kalau kita mau mendapatkan al-bir itu harus menginfakkan semua harta yang kita cintai? Jawabannya tidak. Karena dia disebutkan mimma tuhibbun, sebagian dari harta yang kalian cintai. Nah, ini ayat yang sangat diperhatikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Disebutkan di bukunya kalimat al-birru artinya itu apa? Artinya baik. Kemudian kata al-amalus salihu, amal saleh, itu juga artinya baik. Tetapi al-bir sama al-amalus saleh disebutkan oleh Kiai Haji berbeda artinya. Kemudian beliau di bukunya menyebutkan semua ayat yang ada kalimat al-bir, beliau sebutkan. Yang pertama, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin, sampai selesai. Artinya apa? Bukanlah yang dinamakan kebaikan itu kamu memalingkan mukamu ke arah timur dan barat, tetapi yang dinamakan kebaikan itu adalah orang yang percaya, beriman kepada Allah hari akhir. Mungkin ada yang bertanya, kenapa ketika disebutkan iman kepada Allah kemudian disebutkan hari akhir? Syekh Asy-Sya'rawi, salah seorang mufassir, ulama tafsir dari Mesir, ulama contemporer yang agak baru-baru, menyebutkan an tu'mina billahi wal yawmil akhir.
engkau beriman kepada Allah dan hari akhir. Kenapa digandeng? Beliau mengatakan yang pertama beriman kepada Allah. Setelah beriman kepada Allah itu kurang sempurna atau belum lengkap kalau kamu belum beriman kepada kabar yang datang dari Allah, yaitu apa? Tentang hari akhir. Beliau mengatakan antu'mina billahi wa bima akhbaraka bihi anillah. Engkau beriman kepada Allah dan beriman kepada kabar yang itu sumbernya dari Allah, yaitu apa? Hari akhir. Karena Allah yang langsung menyebutkan hari akhir dalam Al-Quran. Makanya banyak sekali disebutkan dalam ayat antu'min Amanah billahi wal yawmil akhir, beriman kepada Allah dan hari akhir. Kemudian juga disebutkan innal abrara lafi na'im. Sesungguhnya orang-orang abrar, kekasih Allah yang ahli berbakti, niscaya dalam surga na'im. Kata al-bir itu masdar atau kata asal dari kata kerja barra yabiru atau barra yabarru. Al-bir itu masdarnya, kemudian barru itu fa'ilnya. Dan jamaknya apa? Jamaknya abrar. Jadi semua ayat yang ada kata abrar atau al-birnya disebutkan di sini. Yang berikutnya innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Sesungguhnya orang-orang abrar ahli berbakti, mereka diberi minum dari minuman yang baunya dicampur kapur barus. Ialah sumber yang diminum oleh hamba Allah yang mereka mengalirkannya. Itu di surga. Kemudian yang ketiga, kalla inna kitabal abrari lafi 'illiyyin. Sekali-kali tidak, sungguh kisah catatan orang-orang abrar atau yang mereka ahli berbakti itu di dalam 'illiyyin. Wa ma adraka ma 'illiyun? Apakah kamu tahu apa itu 'illiyun? Kitabun marqum, yaitu tulisan yang tertutup tersimpan. Yashhaduhul muqarrabun, yang mana hanya disaksikan oleh orang-orang yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, intinya apa Bapak-Ibu sekalian? Yang paling inti adalah kemudian ketika selesai menyebutkan ayat tadi itu, Kiai Haji Ahmad Dahlan mengatakan terkait ayat tadi, kamu sekalian walaupun sudah menjalankan amal soleh, kamu belum diakui baik, belum menjadi orang abrar, sehingga kamu berani menguliti beset kulitmu sendiri. Artinya sehingga kamu berani membelanjakan harta bendamu yang sangat kamu cintai. Inilah amal yang sangat berat, seperti menguliti kulitmu sendiri. Jadi Ahmad Dahlan pernah bilang begitu. Islam kalian tidak akan sempurna hingga kalian berani menguliti kulit kalian sendiri, yaitu menginfakkan dari sebagian harta yang sangat kalian cintai. Kemudian disebutkan, maka dalam pengertian wal asri ada kata-kata yang sangat terkenal, yaitu apa? Yang durung wani besar kulit dewe durung Islam sejati. Kalau belum berani mengelupas kulitnya sendiri, belum menjadi Islam yang sejati. Itu disebutkan di bukunya oleh Kiai Raden Haji, dan itu kata-kata Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kemudian untuk lebih memahami ayat tadi, yang yaitu lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, kalian tidak akan masuk surga, tidak akan mendapatkan surga sampai kalian menginfakkan dari sebagian harta yang sangat kalian cintai. Ingat, Kiai Haji Ahmad Dahlan memberikan contoh banyak
Yang pertama adalah kisah Umar. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Nasai, dan Ibnu Majah. Diriwayatkan oleh 5 perawi hadis. Tetapi lafaz yang saya kutip ini miliknya Imam Muslim. Asaba Umar ardan di Khaybar. Umar itu mendapat jatah tanah di Khaybar. Fa'ata Nabi sallallahu alaihi wasallam yastamiruhu fiha. Maka kemudian beliau mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meminta saran terkait tanah itu. Faqala ya Rasulullah inni asabtu ardan bi Khaybar lam usib malan qat wa huwa anfas 'indi minhu fama ta'muruni bih. Maka Umar mengatakan, wahai Rasulullah, saya dapat jatah tanah di Khaybar, yang mana saya belum pernah dapat tanah yang lebih berharga, lebih bernilai, lebih bagus dari tanah itu. Maka apa yang engkau nasihatkan kepadaku? Maka Nabi kita menjawab, in syi'ta habasta aslaha wa tasaddaq biha. Kalau kamu mau, di sini ada kata-katanya, kalau kamu mau, kamu bisa wakafkan tanah dan pohonnya, wa tasaddaq biha, dan hasilnya kamu sedekahkan. Qal fatasaddaq biha Umar. Maka kemudian Umar menyedekahkannya, ainahu la yuba'u asluha. Tanah pohonnya tidak dijual, wala yubta', tidak diberikan, tidak bisa dibeli juga, wala yurath, tidak diwariskan, wala yuhab, tidak dihibahkan. Qal fatasaddaq Umar fil fuqara. Kemudian Umar bersedekah di orang miskin, wa fil qurba wal kerabat, wa fil riqab, dan budak. Di antaranya juga budak al-mukatibun, yang mana mereka itu ingin memerdekakan dirinya sendiri dengan membayar ditunda atau dicicil. Wa fi sabilillah, dan biaya jihad fisabilillah, baik itu untuk pengendaranya atau untuk beli persenjataan. Wa misabil, dan musafir yang kehabisan bekal. Wa dhaif, dan tamu. La junaha 'ala man waliyaha ay ya'kula minha bil ma'ruf. Tidak mengapa bagi si pengurus tanah itu untuk memakan dari buah-buahnya bil ma'ruf, sewajarnya, secukupnya. Au yut'im sadiqan ghayra mutamawwilin fi, atau memberi makan temannya tanpa merubahnya menjadi uang. Maksudnya memberikan makan temannya secara cuma-cuma, tidak kemudian disuruh membayar. Nah, hadis ini banyak sekali pelajarannya. Yang pertama adalah Umar berani menginfakkan harta yang sangat dicintai. Bahkan beliau mengatakan, lam usib malan qat huwa anfas 'indi minhu. Saya belum pernah dapat harta yang sangat berharga melebihi harta ini. Meskipun begitu, ternyata beliau mewakafkannya. Dan di hadis disebutkan, in syi'ta habasta aslaha. Kalau kamu mau, kamu bisa mewakafkannya. Itu kata-kata Rasulullah. Kenapa dengan kata kalau kamu mau? Itu sebagai memperjelas bahwa itu tidak wajib. Maksudnya tidak wajib kamu wakafkan. Kalau kamu mau, ya wakafkan. Kalau enggak, tidak mengapa. Ternyata Umar mau, kemudian mewakafkan tanah itu. Pelajaran kedua adalah dianjurkan bagi kita, kalau kita punya urusan besar atau punya perkara tertentu, itu dianjurkan untuk meminta nasihat atau minta saran kepada orang yang lebih tahu. Misalkan, contoh yang paling mudah, kalau sakit atau ada keluhan di badan gak enak, pasti kita konsultasi ke dokter. Nah, kalau urusan agama, kita tanya kepada para ulama atau para ustadz. Nah, kemudian ini masalah harta
Bahkan sahabat Umar itu termasuk terkenal bahwa pendapat-pendapat beliau atau ra'yu-ra'yunya, pendapat-pendapatnya, ide-idenya itu selalu benar. Tetapi meskipun begitu, mengenai harta ini beliau masih tetap meminta saran, meminta nasihat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi begitu. Kalau kita ada urusan besar atau perkara besar, kita dianjurkan meminta saran atau bermusyawarah dengan orang-orang yang lebih mengetahui. Itu yang pertama. Itu contoh pertama yang disebutkan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam rangka menyebutkan ayat yang tadi, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Contoh yang kedua apa? Contoh yang kedua dari kisah Abu Talha. Abu Talha ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Talha pernah datang kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala, dan dia berkata, ya Rasulullah, sungguhnya wahai Rasulullah, inna Allah anzala alaik, sungguhnya Allah menurunkan kepada anda, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan mampu, tidak akan bisa mendapatkan surga hingga kalian menginfakkan sebagian harta yang kalian cintai. Maka Abu Talha mengatakan, wa inna ahabba mali bayruha. Wahai Rasulullah, sesungguhnya hartaku yang paling aku cintai itu tanah di Bayruha. Wa innaha sadaqatun lillahi ta'ala. Dan itu saya sedekahkan lillahi ta'ala. Arju birraha wa zukhruha 'inda Allah. Saya berharap kebaikannya yang banyak dan juga itu menjadi simpanan nanti di sisi Allah. Fadha'ha ya Rasulullah haitsu arakallah. Maka Rasulullah silahkan Anda pergunakan di perkara yang mana Allah tunjukkan kepada Anda untuk mempergunakannya. Kata Rasulullah SAW, maka Nabi kita menjawab, dzalika malun radhi. Wahai Talha, itu adalah harta yang sangat banyak keuntungannya. Dzalika malun radhi. Itu harta yang sangat banyak keuntungannya. Kenapa? Karena dia mampu berani menginfakkan harta yang sangat dia cintai. Dan ternyata kemudian Abu Talha ini membagikan tanahnya tadi kepada kerabatnya, anak keturunan pamannya, atas nasihat dari Rasulullah Muhammad SAW. Itu contoh yang kedua. Contoh yang ketiga, ada hadis dari Abu Hurairah, anna rajulan atan Nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwa pernah ada seorang laki-laki mendatangi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa ba'atha ila nisa'ihi. Lalu kemudian diutus atau diajak kepada beberapa istrinya. Maka istrinya mengatakan, wahai Rasulullah, kita tidak mempunyai apapun kecuali air. Maka Nabi bertanya di depan para sahabatnya, man yadhummu aw yudayyifu hada? Siapa yang mau menanggung tamu ini atau mau menjamu tamu ini? Faqala rajulun min ansar, maka salah seorang ansar mengatakan, ana. Salah seorang itu mengatakan, saya wahai Rasulullah. Maka kemudian tamunya diajak pulang oleh salah seorang sahabat itu. Kemudian dia bilang ke istrinya, wahai istriku, muliakan tamu Rasulullah. Kemudian persiapkanlah makan. Kemudian hidupkanlah lampunya. Kemudian istrinya bilang, wahai suamiku, saya tidak mempunyai apa-apa kecuali satu makanan untuk anakku. Kemudian begitu dibilang, siapkan makanannya, hidupkan lampunya, kemudian tidurkanlah si anak. Kemudian setelah siap makanannya,
dia cek lagi lampunya, seolah-olah dia memperbaiki, kemudian lampunya dimatikan. Dan kemudian suami istri itu menunjukkan di depan tamunya seolah-olah sedang makan, ada suara makan begitu. Dan tamunya juga makan dalam keadaan gelap-gelapan. Disebutkan di sini apa? Fabata tawayaini. Dan selama semalaman itu ternyata si pemilik rumah tertidur dalam keadaan lapar karena tidak makan. Falamma asbaha ghada ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka ketika pagi kemudian si sahabat itu mendatangi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala dhahikallahu al-lailata aw ajaba min fi'alikuma. Semalam Allah itu tertawa atau terheran-heran dengan perbuatan kalian berdua. Kenapa? Karena mampu atau mau mengorbankan satu makanan yang hanya tinggal satu dan itu untuk anaknya demi diberikan kepada tamu Rasulullah Muhammad SAW, dan bahkan dengan cara yang bagus. Tamunya tidak mengetahui bahwa itu makanan terakhir dan satu-satunya. Begitu. Makanya Allah heran dan takjub kepada perbuatan keduanya. Fa'anzalallah, maka Allah menurunkan ayat wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa may yuqashuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Mereka itu para sahabat yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka rela untuk mengalah di beberapa urusan dunia meskipun sangat butuh sekali. Wa may yuqashuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Dan barang siapa yang menjaga ketamakan dirinya, maka mereka adalah orang-orang yang beruntung. Maka ada dalam agama Islam namanya itu apa? Al-ithar. Itu diambil dari kata wa yusiruna ala anfusihim. Al-ithar itu mengalah atau lebih mengutamakan kebaikan untuk saudaranya. Contohnya apa? Contohnya saya dikasih hadiah, misalkan dikasih hadiah kue gitu, tetapi tetangga saya nggak dikasih. Nah, kalau saya mau isar, itu kuenya saya kasihkan ke tetangga saya, dan saya rela tidak mau makan. Jadi lebih mengutamakan untuk saudaranya. Dan kisah ini pernah terjadi di peperangan, salah satu peperangan Rasulullah, yang mana ketika itu para sahabat sangat kehausan. Ada 3 orang yang sangat butuh air. Nah, pas orang pertama itu didatangi orang yang membawa air, dibilang karena dia mendengar suara saudara di sampingnya itu membutuhkan air, dibilang saudara saya didahulukan. Akhirnya si pembawa air pindah ke orang kedua. Orang kedua pas mau dikasih air ternyata mendengar orang ketiga juga mengeluh kesakitan butuh air. Dibilang dahulukan saudara saya yang ketiga. Pas sampai di sana ternyata orang ketiga sudah wafat. Kemudian si pembawa air balik ke orang kedua, ternyata orang kedua juga sudah wafat. Setelah itu balik ke orang pertama, dan ternyata orang pertama sudah wafat. Nah, mereka rela mengalah dan lebih mengutamakan saudaranya, dan mau itu air ketika itu ketika pas mereka kehausan itu sangat berharga sekali. Itu harga yang sangat harta yang sangat dicintai, yang sangat bernilai, tetapi masih rela untuk mengalah sebentar, dan ternyata akhirnya mereka syahid dan Allah janjikan surga. Itu juga mirip-mirip sama kisah ini, yang mana mau mengalah, bahkan anaknya tidak makan demi menjamu tamu Rasulullah Muhammad SAW. Dan ini
ada dalam Sahih Al-Bukhari. Contoh berikutnya yang disebutkan oleh Syekh Jamal Dahlan adalah isarnya Sa'ad bin Rabi'. Ini disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari. Jadi Bapak Ibu yang belum pernah membuka kitab Sahih Al-Bukhari yang dalam bahasa Arab, itu isinya seperti ini. Ini satu hadis yang saya kutip dari Sahih Al-Bukhari. Jadi kalau dalam Sahih Al-Bukhari itu syarat-syaratnya masih disebutkan seperti apa? Haddatsana Ismail bin Abdullah. Ismail bin Abdullah memberitahuku. Qal haddatsani Ibrahim bin Sa'ad an abihi an jaddihi. Ibrahim bin Sa'ad berkata dari bapaknya, dari kakeknya. Jadi semua jalur riwayatnya masih disebutkan. Kalau di Bulughul Maram langsung singkat, kadang an Ali dari sahabat Ali atau an Abi Hurairah dari Abi Hurairah, langsung dipotong supaya lebih singkat. Nah, kisah ini menceritakan apa? Lama qadimul Madinata akhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina Abdurrahman bin Auf wa Sa'd bin Rabi'. Ketika orang-orang dari Makkah itu ke Madinah, maka Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan antara Abdurrahman bin Auf dan siapa? Sa'd bin Rabi'. Maka Sa'd bin Rabi' mengatakan kepada Abdurrahman, "Inni aktsarul ansari malan." Wahai Abdurrahman, saya itu orang Ansar yang paling banyak hartanya, yang paling banyak uangnya. Fa'ksilu mali nisfain, maka saya akan membagi harta saya menjadi dua bagian. Maksudnya satu untuk kamu, satu untuk Abdurrahman bin Auf. Kemudian apa? Wali imra'atani fa'dur a'jabahuma. Kita bahas pertama dulu. Dia paling banyak uangnya dan dia rela membagi dua kepada seorang yang baru datang. Tetapi karena ikatan persaudaraan keimanannya sangat kuat, dia berani membagi dua, menawarkannya, saya bagi dua, setengah untuk kamu, setengah untuk saya. Itu yang pertama. Yang kedua, yang berikutnya dia mengatakan lagi, wali imra'atani fa'dur a'jabahuma ilaika fasammiha li utalliqaha. Dan saya punya dua istri, maka lihatlah yang mana yang menarik bagimu dan sebutkanlah, maka saya akan menceraikannya. Fa idza qadat iddatuha fatazawwajha. Yang mana kalau sudah selesai masa iddahnya, maka silahkan nikahi. Di sini ada yang perlu kita garis bawahi apa? Dia mengatakan fa'dur a'jabahuma. Pilih mana yang menarik bagi kamu. Jadi dia nggak ragu-ragu mau memberi harta yang berharganya itu, silahkan pilih yang terbaik. Bukan karena saya nggak suka yang kedua, saya kasih yang kedua. Bukan begitu, tapi bilang pilih mana yang menarik bagi kamu. Tetapi apa jawaban Abdurrahman? Dia mengatakan, barakallahu laka fi ahlika wa malik. Semoga Allah memberkaimu, memberkahi hartamu dan keluargamu. Kemudian dia mengatakan, aina suqukum? Mana pasarmu? Fadallu ala suqi Bani Qunayqa. Maka kemudian Abdurrahman ditunjukkan kepada pasar Bani Qunayqa. Faman qalaba illa wa ma'ahu fadlun min aqidin wa saman. Maka enggak lama kemudian beliau sudah pulang dari pasar membawa sejenis makanan dan keju begitu. Kemudian dia begitu terus bekerja di pasar, sampai di suatu hari Rasulullah mendapatkan Abdurrahman bin Auf itu ada bekas-bekas kuning di pakaian, bekas-bekas kuning parfum. Parfum wangian perempuan begitu.
Maka ditanya oleh Rasulullah, apa ini? Dia mengatakan, tazawwajtu, saya telah menikah. Kemudian Nabi kita bersabda, awlim walau bisyah, maka buatlah walimah meskipun hanya menyembelih 1 ekor kambing. Hadis ini disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari. Nah, contoh yang inti yang ingin disampaikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah apa? Yaitu Sa'ad bin Rabi' mau menawarkan dengan senang hati menawarkan setengah hartanya untuk Abdurrahman bin Auf, bahkan menawarkan silahkan pilih istri saya yang tercantik, kamu pilih mana yang kamu mau. Itu bukti bahwa mereka benar-benar mau memberikan atau mengeluarkan harta yang sangat mereka cintai, yang sangat mereka pegang erat-erat. Tetapi juga Abdurrahman bin Auf, sahabat yang mulia, beliau menolak itu. Beliau mengatakan, barakallahu lak, semoga Allah memberkahimu, memberkahi keluargamu, memberkahi hartamu. Dan kemudian Abdurrahman bin Auf di Madinah menjadi orang kaya juga. Nah, itu contoh yang disebutkan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam menjelaskan ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian semua tidak akan dapat atau tidak akan dapat surga hingga kalian mau menginfakkan sebagian dari harta yang sangat kalian cintai. Bahkan juga disebutkan dalam sepanjang sejarah belum pernah ada persaudaraan yang sangat erat seperti satu jasad persaudaraannya, yaitu persaudaraan antara sahabat Ansar dan Muhajirin, pejuang Islam yang pertama. Satu dengan yang lain suka memberi, mendahulukan lainnya, mengalahkan dirinya, walaupun dalam keadaan yang sangat sukar dan kritis. Makanya betul sekali bahwa dalam pengajian wal asri itu ada semboyan yang mengatakan kalau ya, huruf besar kulit dewi huruf Islam terjadi. Nah, itu tadi contoh-contoh yang disebutkan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam bukunya 7 Falsafah Ajaran Kiai Haji Ahmad Dahlan dan 17 ayat yang sangat diperhatikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Contoh lain apa? Contoh lain adalah pernah salah seorang sahabat itu memasak daging kambing. Kemudian tetangga sampingnya diberikan. Ternyata dia lebih mendahulukan tetangga yang depannya, dia berikan ke depannya. Yang depannya dia ternyata lebih mendahulukan yang sampingnya, dia berikan lagi ke sampingnya. Dan ternyata sampingnya itu adalah orang pertama yang dia yang memasak dagingnya. Itu lempar-lempar begitu bukan karena nggak mau, tetapi mungkin begini. Kalau memasak, kemudian aromanya itu sampai ke tetangganya, kan sebaiknya dikasihkan. Ya mungkin beranggapan boleh jadi tetangga yang jauh ke depan nggak dikasih, oke lah saya kasih. Ternyata yang depan lebih mendahulukan saudaranya, kasih ke sampingnya. Ternyata dia juga begitu, kasih lagi ke sampingnya. Ternyata kembali kepada orang pertama yang memasak kambing. Itu contoh. Tadi semua contoh pengorbanan, contoh pengorbanan yang mau mengeluarkan harta yang sangat dicintainya. Kalau di Saudi di kampus saya itu ada termasuk isar mendahulukan saudaranya, tapi itu dalam hal yang sangat sepele. Tapi ternyata mereka dalam rangka melakukan hal itu, hal yang sangat sepele pun dipraktekkan. Contohnya apa? Masuk pintu. Misalkan kita mau masuk kelas begitu. Nah, kadang itu teman membukakan pintu. Misalkan dia depan saya, udah buka pintu pas mau masuk. Tetapi tahu ada saya, dia nggak masuk dulu, dia pegang tangan pintunya dibuka, dan silakan masuk.
Kalau saya suruh masuk duluan nggak mau, dari wallahi abadan, wallahi kan, saya nggak mau masuk sebelum kamu masuk dulu. Jadi saya masuk tanpa membuka pintu. Jadi begitu. Hal yang kecil pun kadang sebagian teman-teman itu ada yang sudah berlatih untuk rela berkorban. Begitu, mau membuka pintu. Bukan malah dia masuk dan ditutup, saya buka sendiri enggak. Ternyata begitu, luar biasa sekali. Kalau saya jarang, kalau saya masuk sudah tutup, berarti buka sendiri. Tetapi kalau jaraknya kita itu jauh, ya enggak begitu. Kalau jauh kan nunggu lama, enggak. Kalau dekat sekali, biasanya yang depan itu membukakan. Dan kalau orang sudah pada masuk, dia milih masuk yang paling terakhir. Maksudnya kalau rombongan yang bareng dia itu sudah masuk, dia baru masuk dan tutup pintu. Begitu Bapak Ibu, itu contoh-contoh pengorbanan yang pernah para sahabat lakukan, kemudian yang disebutkan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam bukunya 7 Falsafah dan 17 Kelompok Ayat Al-Quran. Semoga nanti ada kesempatan kita bahas kelompok-kelompok ayat yang lain. Demikian Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan. Kalau lebihnya mohon maaf. Kiranya ada pertanyaan dan itu bisa saya jawab, monggo. Bagaimana pendapat Bapak dari surat Fatir ayat 22 dan 23? Allah berfirman, wa ma yastawil ahya walal amwat, innallaha yusmi'u man yasha wa ma anta bimusmi'in man fil qubur in anta illa nadhir. Insya Allah saya akan berusaha meninggalkan mereka yang biasa mengamalkan kirim pahala kepada orang mati. Bukan saya bermaksud untuk menuduh mereka orang munafik, tapi saya takut munafik. Insya Allah saya akan berusaha untuk mencari maghfirah Allah berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Imran 133 dan 134. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu tadi bertanya apa pendapat saya begini tentang ayat di surah Al-Fatir ayat 22 sampai ayat 23 yang berbunyi ini. Kelihatan. Ayatnya itu yang saya belum hitam. Allah berfirman, "Wa ma yastawil ahya'u wal amwat, innallaha yusmi'u man yasha' wa ma anta bimusmi'in man fil qubur, in anta illa nadhir." Artinya apa? Wa ma yastawil ahya'u wal amwat, tidaklah sama antara orang-orang yang masih hidup sama orang-orang yang sudah mati. Innallaha yusmi'u man yasha',
Allah itu bisa menjadikan siapa saja yang Allah kehendaki itu mendengar. Wa ma anta bimusmi'in man fil kubur. Tetapi Muhammad, kamu tidak bisa menjadikan orang yang sudah dikubur itu mendengar. In anta illa nadhir. Karena sesungguhnya kamu itu hanyalah orang yang diutus untuk memberi peringatan. Tadi Ibu kemudian mengatakan bahwa mengenai tentang kirim pahala, mungkin. Nah, para ulama pun berbeda pendapat. Imam Ahmad mengatakan bahwa kirim bacaan, pahala bacaan itu sampai. Imam Syafi'i mengatakan tidak. Nah, adapun Muhammadiyah tidak mengamalkan begitu. Disebutkan di Al-Quran apa? Walaysa lil insani illa ma sa'a. Dan tidaklah bagi seorang itu kecuali apa yang dia usahakan. Nah, tetapi apa? Manusia itu masih bisa, kalau sudah mati masih bisa punya tiga jalan untuk dia dapat pahala. Yang pertama, waladun shalihun yad'u lahu, anak saleh yang mendoakannya, atau sedekah jariyah atau sedekah jariyah, atau ilmun yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat. Nah, kalau setiap hari anaknya mendoakan, itu insya Allah doanya diampuni dan saldo pahalanya semakin bertambah. Begitu pendapat saya. Adapun bagaimana kirim-kirim pahala, Muhammadiyah berpendapat itu tidak dianjurkan. Maksudnya tidak dianjurkan kita kemudian mengirim pahala. Dan ulama pun berbeda pendapat. Begitu. Allahu a'lam. Sambut lagi. Demikian Bapak Ibu sekalian dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas banyak salah dan kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.